Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Andi. Perkenalkan, nama saya Farid. Saya berasal dari Gorontalo. Gini Bang, saya mau bertanya. Semalam saya ditelepon kakak saya. Katanya ibu saya sedang sakit Bang. Sakit-sakitan. Terus kakak saya lagi cerita kalau kakak saya itu mimpi yang tidak bagus, pokoknya yang serem-serem lah Bang. Saya jadi takut Bang. Tiba-tiba kakak saya telepon, kasih tahu sama saya kalau orang tua saya sakit. Terus saya dengan cepat Bang, di saat itu pada habis maghrib Bang kalau tidak salah. Saya sama istri saya sedang berada di rumah mertua saya. Saya langsung ajak istri saya Bang pulang ke rumah orang tua saya Bang. Sampai di rumah saya duduk terdiam Bang. Duduk terdiam. Kemudian saya sholat isya Bang. Habis itu saya DN Bang. Saya DN, berzikir. Saya ingin bertemu dengan Allah, memohon petunjuk dengan apa yang terjadi dalam keluarga saya Bang. Kakak saya bilang dia ke pasar, rezekinya sudah seminggu gak dapat uang kata. Tubuh saya gemetar Bang. Kemudian saya DN Bang. Saya DN dengan niat ingin bertemu dengan Allah, memohon ampun, mohon diberikan petunjuk atas apa masalah yang terjadi dengan keluarga saya Bang. Di dalam DN-nya saya ini Bang, saya DN, saya melihat cahaya Bang, cahaya terang. Cahaya itu pertama jauh, lama-lama mendekat. Saya tetap zikir Bang, tapi dalam hati saya itu, karena saya pernah dengar kata abang kalau namanya cahaya itu belum Allah. Saya juga berpikir begitu Bang, ini cahaya belum Allah. Tapi semakin mendekat Bang, semakin mendekat, tiba-tiba kayak masuk ke kepala saya begitu Bang. Kayak ada, ya kayak mau dibilang kayak kesetrum saya Bang. Pas itu cahaya mendekat Bang. Saya udah takut Bang. Saya kembali memfokuskan lagi Bang. Tetap saya DN Bang. Saya zikir lagi Bang. Dalam hati saya itu cahaya tadi Bang, sejatinya itu bukan Allah. Saya tetap dengan niat memohon petunjuk lagi Bang. Terus Bang, sudah habis DN, sudah saya hentikan DN saya Bang. Duduk lagi dengan keluarga saya Bang. Tiba-tiba muncul dari hati saya Bang, ada suara, coba panggil kakakmu, suruh ambil air wudhu. Tapi gimana ya Bang, susah juga jelaskan. Kayak seperti ada suara dalam hati gitu Bang. Saya bilang ke kakak saya, coba ambil air wudhu, duduk di situ, duduk di depan saya panggil ibu saya yang sedang sakit Bang. Tiba-tiba saya Bang langsung mengucapkan, semoga Allah akan memberikan petunjuk atas apa yang dialami keluarga saya Bang. Terus saya meminta, ini Bang, kalau memang ini karena di daerah saya Bang, kepercayaan mereka Bang, kalau ada yang sakit-sakit atau ada yang gangguan, udah ada lagi yang tidak beres lagi dalam keluarga Bang. Kalau kepercayaan di daerah saya Bang, itu
kalau dikatakan itu di dalam rumah itu jin-jin dalam rumahnya itu sudah marah bang, gitu bang. Untuk membuktikan itu bang, ya tergerak lagi hati saya bang. Kakak saya panggil, tiba-tiba dengan niat itu bang, saya berniat insya Allah akan memanggil mereka itu bang. Ya tiba-tiba dengan gerakan dengan sendirinya bang, ya tangan saya seperti kayak orang yang punya kekuatan gitulah bang, tapi tergerak sendiri bang. Ya kakak saya kesurupan bang, saya jadi mau dibilang takut ya ada juganya seneng, seperti kayak Allah itu mendengar apa yang saya bicarakan itu bang. Saya jadi takut bang. Tiba-tiba kakak saya kesurupan, jinnya masuk, setannya masuk, ya saya ajak bicara bang, kenapa orang tua saya dibuat-buat sakit. Tapi yang saya tahu bang, sesungguhnya orang tua saya sakit itu mungkin karena sudah takdir, cuman karena kepercayaan dengan orang tua saya di daerah saya begitu bang, ya saya juga mau gimana bang, saya cuman ikut-ikut. Terus itulah bang, saya takutnya saya dapat kekuatannya dari setan atau dari Allah bang. Jadi saya takut nantinya saya tersesat lagi bang. Dengan berniat cuma begitu saya bisa langsung membuat orang memanggil jin-jinnya masuk ke dalam tubuh orang. Ya saya takutlah nantinya tersesat lah bang. Mohon bimbingannya, pencerahannya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Farid sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Bagus nih. Ya kan? Kisah-kisah pengalaman hidup ini memang enak kalau kita cerita, kita berbagi, karena kan ini bukan dikarang-karang tapi pengalaman. Memang ketika kita setelah mengamalkan zikir nafas itu ada dua perubahan yang sangat drastis. Ya sering kita dua hal itu sering kejadian ya. Ada dua mendadak itu dalam arti kata ya tiba-tiba ya berubah aja gitu kan. Yang pertama mendadak ustadz. Nah itu ada tuh, awalnya nggak seneng agama, nggak seneng syiar, nggak seneng ceramah, tapi begitu mengamalkan zikir nafas, wah bahasanya udah keluar dari lisannya itu ya ceramah, sedikit-sedikit ngomongnya Allah, ya kan? Memang kayak gitu. Awal-awal mendadak ustadz. Yang kedua mendadak sakti. Ya ini kadang bingung juga kita. Banyak kejadian-kejadian dalam hidup yang kalau kita bilang apakah aku ini punya karomah, apakah aku punya kehebatan, apakah aku punya suatu kelebihan, kok banyak di dalam hidup itu terjadi hal-hal yang di luar logika kita. Nah, di situ kita merasa menjadi mendadak sakti. Nah, ini awal-awal pengamal zikir nafas itu dua hal itu akan didapat. Ya, antara dua lah, salah satunya pasti kena, itu pasti ada. Ya kan? Itu bagaimana bang? Memang benar sakti atau enggak bang? Memang kalau ngomong-ngomong kesurupan, saya pun jadi teringat dulu itu berapa tahun yang lalu kami ngumpul di Medan. Saya sedang trainer lah, melatih salah seorang saudara kita, sahabat kita, patrap tongkat. Begitu dia pegang tongkat itu kesurupan, dia pukul itu tongkat ke kepala saya itu. Langsung berlarian saya. Saya berlarian bukan takut tapi terkejut, kaget saya. Ya.
Di situ bukan karena takutnya, karena terkejutnya itu luar biasa, lari saya langsung. Dalam hati saya, ya Allah, aku hendak mengajak kepadamu, ya Allah, ini orang kok jadi kesurupan. Nah, itu pengalaman pertama saya menghadapi orang kesurupan, ya. Nggak pernah saya jumpa orang kesurupan. Baru itulah jumpa orang kesurupan malah lari saya, takut saya. Ya kan? Memang banyak hal-hal aneh di dalam kehidupan setelah kita mengamalkan zikir nafas. Tapi kita nggak boleh menganggap itu suatu, boleh kita anggap karunia, boleh kita anggap anugerah. Tetapi kita harus ingat juga di sebalik anugerah ada ujian. Ya. Jadi jangan sampai takjub pada diri. Nah, ini macam Bang Farid. Bang Farid ini masih muda. Nanti kalau sudah timbul di dalam diri merasa sakti, merasa punya suatu kuasa, merasa punya suatu kelebihan. Nah, di situ ketika diri kita mengiyakan, iya ya aku sakti misalnya. Iya ya aku hebat. Nah, barulah setan bisik. Nah, itu mengundang setan kita. Ya, biasanya setan itu datang itu setelah di diri kita melenceng. Nggak mungkin setan langsung goda kalau di diri kita nggak melenceng. Makanya nggak boleh takjub pada diri, kagum pada diri. Nah, situ setan langsung bisik. Wah, kamu hebat. Wah, kamu sakti. Ya. Jadi untuk Bang Farid, jauh-jauhkan ya. Ketika kita diberikan sesuatu, maka itu seringkan saya tulis, bukan aku yang bisa. Aku ini hanya dibisakan oleh Allah. Itu aja. Jadi ketika ada suatu kelebihan anugerah pada diri kita, jangan akui itu punya kita. Tapi akuilah bahwa segala sesuatunya adalah afalnya Allah. Ya. Jadi kita zero, jadi kita nol ego, kita nggak ada kemelekatan diri, ya. Nah, di situ harus kembalikan segala sesuatu kepada Allah sehingga kita hanya melihat kebesaran Allah, bukan kebesaran diri kita. Kalau kita akui, oh, aku sakti, aku hebat, aku ini, aku itu, semua aku. Nah, nanti setan bisik. Nah, kalau setan udah bisik, ya itu makin melekat nanti. Ya. Terus yang kedua tentang cahaya, itu sebenarnya selalu saya bilang kan abaikan. Kalau teman-teman melihat cahaya jangan dilihat. Macam mana nggak ngelihat Bang, orang nampak Bang, terlihat Bang. Ya kalau terlihat dengan melihat beda. Ya kalau terlihat palingkan, jangan lagi ke situ pandangan kita. Arahkan kesadaran kita hanya kepada zikir kita, kepada Allah. Ya, jangan fokus lagi kepada cahaya-cahaya itu. Mungkin banyak teman-teman yang ketika berzikir nafas, dihujam cahaya. Kadang itu cahaya itu datang mendekat, melesat kayak ibaratnya kayak kena tembak kita itu kan, kencang sekali cahaya itu masuk ke wajah kita, ya dihantam wajah kita oleh cahaya, atau masuk dia lewat kening kita, ya atau masuk ke kepala kita, atau masuk ke dada kita. Nah itu banyak tuh teman-teman ketika berzikir nafas, Bang cahaya itu menabrak saya Bang, masuk ke badan saya Bang. Itu apa Bang? Banyak teman-teman bingung kan, itu apa? Nah ini saya wanti-wanti, sebenarnya ini nggak boleh dibuka sebenarnya. Karena kalau dibuka takutnya orang nanti mengharap gitu kan. Tapi sengaja tetap juga harus kita buka biar paham gitu. Kalau teman-teman menjumpai, ini bagi yang sudah menjumpai. Bagi yang belum menjumpai ya jangan minta-minta, jangan harap-harap, nggak boleh. Nanti takutnya setan yang mengelabui kita, ya. Jadi bagi teman-teman yang ketika zikir nafas ditabrak oleh cahaya, dihujam oleh cahaya, itu pertanda apa ya kalau bahasanya ya?
bisa dibilang hidayah, bisa dibilang anugerah, bisa dibilang petunjuk, macam-macam ya. Jadi orang-orang yang dihujam cahaya itu biasanya akan ada kelebihan dalam hidup. Kelebihan yang bagaimana? Ya, akan ada sesuatu yang berubah lah. Mungkin makna berubah di sini dalam arti kata yaitu tadi mendadak ustadz ya kan. Awalnya ngomongnya kasar, nanti berubah jadi lembut ya. Awalnya kita pemarah jadi penyabar. Nah, itu ada perubahan-perubahan dalam diri. Yang dahulunya kita itu bangsa nggak sabaran, nah sekarang pembawaannya slow. Nah, biasanya begitu. Atau ada juga mendapatkan suatu pemahaman yang baru. Gimana ya? Bisa dikatakan laduni, bisa juga ilmu dari sisi Allah. Yang awalnya nggak tahu jadi dikasih tahu oleh Allah. Ya, biasanya itu orang-orang yang dapat cahaya seperti itu. Jadi udah kena pancaran nur Allah. Ya. Nah, awalnya nggak tahu jadi tahu. Awalnya nggak peka jadi peka. Awalnya kita kesadarannya kurang. Nah, ini kesadarannya lebih aktif, lebih peka pada sekitar. Ya kan? Banyak kelebihan-kelebihan. Makanya bisa dikata ya, kalau saya bilang ya kecerdasan spiritual. Ya. Nah, itu tapi nggak bisa kita patokin. Nggak bisa kita patokin bahwa ketika kalau saya dapat cahaya itu dihujam atau ditabrak oleh cahaya itu saya akan jadi hebat, jadi pinter, jadi begini begitu. Itu nggak patokan. Tetapi kebanyakan ya. Kebanyakan begitu. Awalnya nggak bisa nulis jadi bisa nulis ya. Nggak senang nulis jadi senang nulis. Nah, itu berarti Allah memberikan petunjuk. Ya kan? Cuma kita nggak bisa tafsir petunjuknya apa ini. Ya beda-beda lah, setiap orang beda-beda. Jadi jangan kita merasa takut, jangan kita merasa itu sesuatu yang buruk, prasangka baik saja. Kalau teman-teman lagi zikir nafas, ada bang cahaya dari jauh bang. Awalnya seperti bola bang, kecil. Tapi lama-lama makin besar, makin dekat. Terbang dia ke arah saya, dia hantam saya. Masuk ke dada, kadang masuk di kening, kadang masuk di kepala. Ya kan? Kadang dia menghantam wajah kita. Ditabraknya kita kan. Nah, itu juga teman-teman gak boleh takut. Gak boleh kita prasangka buruk. Ya, selalulah prasangka baik. Dan itu bukan suatu tujuan. Jangan kita cari-cari. Aku mau DN lah, mau kita tunggu-tunggu pula cahaya itu. Itu udah nafsu namanya. Ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, siapapun yang mengamalkan zikir nafas, memang banyak keanehan-keanehan dalam hidup. Pokoknya diingat-ingat aja pesan saya. Bukan aku yang bisa, tetapi aku ini dibisakan oleh Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu kebisaan, mendapatkan suatu kuasa yang luar biasa, jangan kita akui diri kita. Ya. Karena kalau kita sudah akui, di situ setan bisik, wah kamu hebat, wah kamu sakti, wah kamu begini, kamu begitu. Nah, akhirnya kita takjub pada diri. Itu kalau udah takjub ya jadi berhala diri, bahaya itu. Ya. Apalagi untuk saudaraku, apalagi untuk adik-adikku yang masih muda, yang masih labil, ya. Pokoknya diingat-ingat aja tuh. Makanya kalau saya kasih kopi pahit, saya sering giling, jangan marah, jangan sakit hati. Itu sejatinya biar teman-teman tuh nggak besar kepala. Ya, sengaja lagi naik sedikit kita banting lagi, naik sedikit banting lagi, biar nggak besar kepala.
ya. Awal-awal pasti takjub, siapapun orangnya pasti takjub. Makanya kita kasih arahan, pokoknya waspada terus. Kalau kita banyak kejadian yang luar biasa, ya banyak lah. Apalagi, bang, saya baru ngamalkan DN seminggu bang, tetangga saya ada kesurupan bang, baru saya marahin aja bang, udah pergi setannya. Belum saya pegang orangnya, orang yang kesurupan belum saya sentuh, baru saya marah-marahin aja udah pergi setannya. Kan takjub diri kita kan, wih hebat kali aku, sakti kali aku. Nah itu dibisikin setan kita nanti, ya. Dulu belum mengamalkan DN nggak pernah kita ketemu yang begitu. Begitu mengamalkan DN ketemu pula yang kayak gitu. Itu godaan, ujian itu. Jadi jangan sampai kita terlalu kagum, senang, ya. Senang itu beda loh. Senang sama syukur tuh beda. Ya. Kalau orang bersyukur itu dia senangnya karena Allah. Tapi kalau orang senang aja, itu karena bangga pada dirinya. Ya, jadi kita kalau bisa ya ketika mendapatkan sesuatu yang luar biasa syukur, jangan senang. Nah, syukur kita itu bahagia karena Allah, bukan karena diri kita. Ya, jadi untuk Bang apa tadi? Bang Farid, hati-hati ya, diputar-putar ulang lagi nih audio saya, channel saya banyak itu tentang ego, tentang zero, tentang keakuan diri, tentang kemelekatan diri, ya. Jangan sampai itu kita akui punya kita, nggak boleh. Memang mengamalkan zikir nafas ini banyak kejadian yang luar biasa, banyak kejadian yang di luar logika, banyak kejadian yang nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal lah. Nah, tapi di situ kita sebenarnya Allah sedang menunjukkan kuasanya, sedang menunjukkan keakbarannya. Seharusnya kita pandang Allah, jangan pandang diri. Banyak orang mandang diri. Ketika Allah kasihkan sedikit kelebihan, nah yang dia pandang dirinya. Itu yang nggak boleh, ya. Jadi jangan sampai nanti kita tertipu. Nah, awal-awal tuh banyak tuh kejadian luar biasa. Kejadian yang luar logika, di situ kita merasa aku bisa, aku hebat, aku sakti, ya kan? Besok-besok hilang saktinya. Ya kan, hari ini sakti, besoknya hilang saktinya. Ya Allah, kemarin kok bisa ya Allah, hari ini kok nggak bisa. Nah, di situ jangan kecewa, jangan sedih, nggak boleh. Itu tandanya Allah sedang menghancurkan ego kita. Bukan kau yang hebat, bukan kau yang bisa, jangan kau akui itu, kata Allah, ya. Makanya dibuat nggak bisa, ya. Jadi jangan kaget ya, hari ini bisa lah sakti kita, besok belum tentu. Jadi segala sesuatu lihat Allah saja, pandang Allah saja. Orang belajar ma'rifat itu bukan belajar bisa, bukan belajar pintar, tapi justru semakin makrifat semakin bodoh. Kenapa bang semakin makrifat semakin bodoh? Ya dia mengakui dirinya memang gak bisa apa-apa. Ya, yang pintar, yang hebat, yang berkuasa ya Allah. Makanya dia menganggap dirinya gak bisa. Yang dia akui Allah. Makanya dia jadi merasa bodoh. Ya, diulang-ulang lagi nih. Mudah-mudahan bagi pemula zikir nafas yang lagi, ya kalau dibilang lagi dapat dua tadi tuh, mendadak ustadz, mendadak sakti. Nah, jangan kita kagum berlebihan ya, biasa-biasa aja lah. Apapun yang terjadi pada diri kita, pandang Allahnya. Oh ini Allah kok, bukan aku. Jangan akui, ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.